Berkenaan dengan hal itu, kami telah menyepakati bahwa penyelesaian mengenai bagaimana kronologisnya atau kebenaran atas isu yang berkembang itu tidak dilakukan oleh kami sendiri sebagai hakim, tetapi akan diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu MK-MK. Berkenaan dengan MK-MK ini segera akan ditandatangani PMK tentang MK-MK, karena ini memang MK-MK adalah lembaga yang baru, yang sebelumnya adalah Dewan Etik MK, di mana dengan adanya Undang-Undang 7 itu kemudian berubah menjadi MK-MK. Oleh karena itulah kemudian supaya ini bisa kemudian lebih fair, independen, kami serahkan kepada MK-MK untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi begitu intinya. Kemudian MK-MK akan segera bekerja, ya, segera bekerja itu mulai tanggal 1 Februari. Dan berkenaan dengan keanggotaan MK-MK juga di RPH telah disepakati sesuai dengan Undang-Undang MK, terutama Undang-Undang Nomor 7, dan juga putusan MK yang menyangkut soal keanggotaan MK-MK, di mana di dalamnya ada hakim aktif, kemudian 1 orang hakim aktif, kemudian 1 orang tokoh masyarakat yang kemudian memahami tentang hukum dan konstitusi juga, dan yang ketiga adalah 1 orang akademisi. Sementara kita tahu bahwa Dewan Etik keanggotaannya masih aktif sekarang ini hanya 1, yaitu Profesor Sujito, maka kepada beliau itu melanjutkan sebagai bagian dari keanggotaan MK-MK. Dan kemudian keanggotaan yang lain adalah Pak Palguna. Kita tahu beliau adalah salah satu mantan hakim MK yang sangat berpengalaman luar biasa sejak MK pertama dan memiliki integritas yang juga sangat luar biasa, sehingga kami berharap bisa kemudian beliau dengan dedikasi yang selama ini kita pahami untuk terlibat di dalam keanggotaan MK-MK ini. Dan beliau karena bukan lagi sebagai hakim, beliau adalah mewakili tokoh masyarakat, dan kemudian hakim aktifnya berdasarkan kesepakatan dari RPH menunjuk saya sebagai salah satu anggota dari hakim yang masih aktif. Jadi pada prinsipnya